Bacaan saya kali ini berasal dari sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah. Sebuah desa yang tenang, dikelilingi sawah luas dan pepohonan tinggi yang selalu berbisik setiap kali angin lewat. Tahun itu sekitar 1998. Belum banyak kendaraan dan malam di sana selalu gelap. Hanya diterangi lampu minyak di beranda rumah. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Catnya sudah mengelupas, jendelanya berdebu, dan di bagian atapnya tumbuh lumut tebal. Dari luar, rumah itu seperti rumah biasa, tapi bagi warga sekitar, rumah itu menyimpan sesuatu yang kelam. Mereka menyebutnya rumah arwah gentayangan. Dulu, rumah itu milik seorang guru muda bernama Pak Surya. Beliau baru pindah dari kota untuk mengajar di sekolah dasar desa itu. Orangnya dikenal ramah, sabar, dan sering membantu murid yang kesulitan belajar tanpa meminta imbalan apapun. Banyak orang menghormatinya. Bahkan beberapa orang tua murid menganggapnya seperti keluarga sendiri. Tapi semua berubah setelah satu kabar menyebar begitu cepat. Kabar yang membuat nama baiknya hancur seketika. Konon, Pak Surya dikabarkan menjalin hubungan dengan salah satu murid perempuannya yang masih duduk di kelas 3 SMP. Murid itu bernama Rani, anak yatim yang tinggal bersama bibinya di desa sebelah. Mereka sering terlihat bersama sepulang sekolah. Awalnya orang mengira Rani hanya murid yang rajin belajar. Tapi lama-lama, desas-desus itu semakin liar. Bibi Rani marah besar ketika mendengar gosip itu. Dia datang ke sekolah, menuduh Pak Surya melakukan hal tak pantas. Sejak saat itu, warga mulai menjauh. Mereka menatap sinis setiap kali Pak Surya lewat di jalan desa. Anak-anak mulai takut mendekat, dan beberapa orang tua bahkan melarang anak mereka datang ke sekolah kalau Pak Surya masih mengajar. Rani kemudian tiba-tiba menghilang. Kata orang, bibinya membawanya pergi keluar kota. Sejak hari itu, Pak Surya berubah. Dia jarang bicara, sering duduk sendiri di beranda rumahnya sampai larut malam. Kadang terlihat menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Beberapa minggu kemudian, malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar dan angin membuat dedaunan berterbangan ke arah rumah Pak Surya. Pagi harinya, warga menemukan pintu rumahnya terbuka. Di dalam, Pak Surya ditemukan tergantung di ruang tamu. Kakinya menyentuh lantai, matanya menatap lurus ke depan, dan di tangannya ada sepucuk surat yang basah oleh air hujan. Tapi surat itu hancur, tintanya luntur, dan tak ada yang tahu apa isi terakhir yang ingin ia sampaikan. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi warga desa percaya wajahnya saat ditemukan bukan wajah orang yang pasrah. Ada ketakutan di sana, seperti seseorang yang melihat sesuatu sebelum ajalnya tiba. Setelah kematiannya, rumah itu tidak pernah ditinggali lagi. Siapapun yang melewati depan rumah itu saat malam sering mendengar suara langkah kaki, pelan, teratur, kadang berhenti di depan jendela. Ada juga yang mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah. Suaranya lirih,
seperti menahan sakit hati. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan dua sosok di dalam. Seorang pria berdiri menatap ke arah pintu, dan di belakangnya sosok perempuan berambut panjang menunduk diam. Beberapa orang mencoba masuk. Katanya, udara di dalam rumah itu berat. Bau tanah basah dan wangi dupa samar-samar tercium. Salah satu warga, Pak Roni, pernah bilang saat dia lewat tengah malam, dia mendengar seseorang memanggil namanya dari arah rumah itu. Ketika dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya jendela tua yang terbuka perlahan seperti dihembus dari dalam. Sejak malam itu, warga tak ada lagi yang berani melewati rumah itu saat malam. Dan setiap kali hujan turun, terutama ketika petir menyambar, orang-orang mengaku mendengar suara itu lagi. Suara langkah kaki, disusul tangisan perempuan, lalu sunyi. Sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Katanya, arwah Pak Surya masih gentayangan di rumah itu. Bukan hanya karena malu, tapi karena hatinya masih terikat pada seseorang yang pernah dia cintai. Dan perempuan itu mungkin juga tak pernah pergi. Keduanya terjebak di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali.